Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sabtono dari Prodi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Pengertian elastisitas adalah sebuah ukuran berapa banyak pembeli atau penjual berespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Ukuran ini mengarahkan kita untuk menganalisis supply dan demand dengan ketepatan yang lebih baik. Yang pertama, elastisitas permintaan adalah kepekaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang dan jasa, pendapatan konsumen, dan lainnya. Dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, silang, dan pendapatan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Yang kedua, elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang, atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besar perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan. Pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Jika elastisitas silang positif, maka kedua barang adalah bersifat substitusi. Contoh, tahu dan tempe. Jika elastisitas silang negatif, maka kedua barang adalah bersifat komplement. Contoh, kaos kaki dan sepatu. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastis, sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini dapat bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh, barang yang permintaan tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik, terus kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Elastisitas lebih kecil persentase perubahan kuantitas permintaan dari persentase perubahan harga. Contoh, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan, misalnya beras, meskipun makanan pokok, karenanya meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, atau misalnya rasa kenyang. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang ketiga yaitu permintaan uniter elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh, produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentase perubahan harga.
Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kelima, permintaan elastis sempurna atau elastis tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Contoh produk yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menentukan elastis harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang ketiga, elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Yang ketiga, elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak. Untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna, elastis sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Yang kedua, penawaran tidak elastis. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, penawaran unitar elastis. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima, penawaran elastis sempurna, elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Ada dua faktor yang dikatakan sangat penting di dalam menentukan elastis penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Apabila harga berubah, para ahli ekonomi membedakan 3 waktu atau masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Adapun 3 waktu tersebut adalah market period, the short run, dan the long run. Kesimpulannya, elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah. Ketika harganya berubah, elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga.
Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar. Tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.